Tiga hal yang banyak dilupakan muslimah yang sudah menikah. Pernikahan itu bukan hanya mengubah status orang perempuan lajang, tapi juga mengubah irama kehidupan. Tidak ada lagi bangun pagi sendiri dan makan sendiri, karena ada pria yang telah menjadi suami yang akan sering mendampingi. Ada hukum syariat Islam yang semula tidak berlaku pada seorang muslimah menjadi wajib diperhatikan dan dijalankan dalam pernikahan. Bukan saja yang awalnya haram lalu menjadi halal, tapi ada berbagai kewajiban baru yang mesti diperhatikan dengan seksama untuk kemudian dikerjakan dengan penuh kesungguhan baik dalam kondisi susah maupun dalam kondisi senang. Sayangnya, tidak sedikit muslimah yang sudah menikah melupakan beberapa adab relasi suami dan istri. Kelalaian ini bukan saja bisa merusak ketenangan rumah tangga, tapi juga haram dikerjakan. Dan sudah pasti berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja hal tersebut? Maka berikut ini beberapa hal yang mesti diperhatikan oleh para muslimah. Sebelum kita lanjutkan, bagi yang belum subscribe, silakan di subscribe dan diaktifkan notifikasi lonceng agar mendapat pemberitahuan dari video-video terbaru kami. Yang pertama, lupa bahwa suami yang wajib ditaati bukan orang tua. Ahwatillah, ingatlah, saat Anda telah menikah, maka kehidupan Anda berada dalam genggaman suami. Percayakan hidup Anda pada pria yang telah menjadi pendamping hidup Anda. Susah ataupun senang, jalani bersama. Gantungkan harapan pada suami dan jadikan ia bahu untuk menitikan air mata, bukan pada orang tua. Hal lain yang paling penting bagi seorang muslimah yang telah menikah adalah ketaatan harus diberikan 100% kepada suami. Hak suami menjadi begitu besar untuk Anda tunaikan dan mengalahkan hak kedua orang tua. Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang haknya begitu besar bagi seorang perempuan?" Maka beliau menjawab, "Suaminya." Hadis riwayat Hakim. Keliru besar bila seorang istri masih menggantungkan dirinya pada kedua orang tuanya dan lebih manut pada mereka, lalu mengabaikan ketaatan pada suami. Bila seorang istri mengerjakan hal ini, maka ia telah berdosa nusus pada suaminya. Demikian pentingnya posisi suami atas istri, sampai-sampai Rasul berandai-andai apabila perempuan wajib bersujud pada suaminya. Seandainya aku diperintahkan menyuruh seorang bersujud pada yang lain, niscaya aku perintahkan kaum wanita bersujud pada suami-suami mereka, karena Allah telah memberikan pada suami hak atas kaum wanita. Hadis riwayat Abu Daud. Maka keliru besar bila seorang istri masih menggantungkan dirinya pada kedua orang tuanya, lebih mendengarkan omongan kedua orang tuanya dan manut pada kedua orang tuanya, lalu mengabaikan kepentingan dan pembicaraan suaminya. Bila seorang istri mengerjakan hal ini, maka ia telah berdosa nusyuz pada suaminya. Keadaan ini diperburuk dengan banyak orang tua yang tidak paham hukum syara tentang pernikahan. Dengan dalih melindungi anak perempuannya, orang tua melakukan intervensi ke dalam rumah tangga anak mereka. Ingin selalu tahu keadaan anak perempuannya, dan saat dirasa tidak berkenan, orang tua seperti ini tidak sungkan langsung campur tangan. Bahkan memprovokasi anak perempuan mereka untuk melawan suaminya. Perbuatan anak perempuan dan orang tua semacam ini merupakan kemaksiatan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa besar bagi istri yang membangkang pada suami dan malah menurut pada orang lain, meski itu orang tuanya sendiri. Dan yang perlu diingat, ketaatan kepada suami itu perkara yang mutlak selama bukan dalam perkara yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukan berarti tidak taat pula kepada orang tuanya. Tetap seorang anak tetap berbakti kepada orang tuanya, dan suami yang baik bisa mengingatkan dan mendorong istrinya untuk senantiasa selalu berbakti kepada orang tuanya. Yang kedua, lupa menjaga aib suaminya. Perempuan memang makhluk yang senang bercerita, tapi bukan berarti menjadi aman untuk membongkar aib rumah tangga dan suami pada orang lain. Bisa jadi suami kita kurang beradab, kurang romantis, malas beribadah,
atau kita sakit hati karena dipoligami. Tapi itu bukan alasan yang dibenarkan syariat untuk kemudian mengumbarnya pada orang lain, apalagi di media sosial. Pernikahan bukan sekedar ingin mendapatkan kasih sayang dari pasangan, tapi berkonsekuensi untuk saling menjaga dan melindungi. Di antara ciri perempuan yang solihah, baik di mata Allah, adalah menjaga kehormatan dirinya dan suaminya. Firman Allah Subhanahu wa taala, sebab itu maka wanita yang solihah ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 34. Rasul bersabda, wanita yang baik adalah jika engkau tidak ada di sisinya, ia menjaga kehormatanmu pada hartanya dan dirinya. Hadis riwayat Ibnu Jarir. Maka bersabarlah menghadapi ujian dalam pernikahan. Jangan meledakkan kekesalan hati dengan bercerita ke kanan dan ke kiri, apalagi ke media sosial. Mengherankan, ada saja perempuan yang ridho menceritakan aib suaminya dan mengeluhkan sikap suaminya kepada orang lain, bahkan kepada banyak orang. Tapi ia sendiri enggan terbuka pada suami. Ia memilih diam ketika suaminya menunjukkan sikap dan kebijakan yang tidak disetujuinya, seolah ia ridho tidak mempersalahkannya, kemudian malah meledak di luar rumah. Maka lupakah kita para muslimah bahwa Allah pernah memperlihatkan azab bagi kaum perempuan yang suka menggunjing orang lain, termasuk suaminya sendiri. Ketika beliau dimi'rajkan, beliau melewati sekelompok orang yang mempunyai kuku-kuku dari tembaga. Mereka mencakar-cakar wajah dan dada mereka sendiri dengan kuku tembaga tersebut. Lalu beliau bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, siapa mereka itu?" Jibril menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang sering makan daging manusia dan mereka yang suka membicarakan kejelekan orang lain." Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Yang ketiga, lupa menahan ego di hadapan pemimpin rumah tangga. Godaan dalam pernikahan adalah mempertahankan ego di hadapan pasangan. Ini adalah benih awal keretakan rumah tangga. Bahkan tidak jarang berujung pada perceraian. Sebagai manusia, setiap orang pasti punya ego. Tapi mempertahankannya di hadapan suami hanya menghasilkan percecokan dan dosa. Suami adalah pemimpin dalam rumah tangga. Bagaimanapun juga, selama dia bersikap ma'ruf pada istri, tidak ada alasan bagi perempuan untuk tegang urat leher di hadapannya. Apakah para muslimah tahu bahwa di antara penyebab perceraian yang paling utama adalah ketika istri lupa merendahkan hati di hadapan suami? Banyak perempuan yang telah menikah, khususnya pasangan muda, lupa bahwa suami wajib Allah tempatkan sebagai pemimpin bagi istri dan anak-anak. Mempertahankan ego untuk hal-hal yang sepele di hadapan suami adalah hal yang konyol. Ketika Anda ingin tetap jalan-jalan, sedangkan suami memilih istirahat di rumah karena lelah, tak ada manfaatnya. Apakah Anda senang dia tetap ikut kehendak Anda, tapi dalam keadaan marah? Pikirkan lagi dosa karena membantah keinginan suami. Jangan juga status atau penghasilan istri yang lebih tinggi dari suami lantas membuat istri tinggi hati. Silakan bandingkan dengan Khadijah yang justru menurunkan prestise dirinya di hadapan Rasulullah dan meninggikan posisi beliau di tengah keluarganya. Padahal semua orang di Mekah tahu bahwa Khadijah adalah perempuan kaya raya dan bangsawan, sedangkan Muhammad hanya pemuda miskin yang hidup bersama keluarga pamannya. Kerendahan hati Khadijah dan pengabdian sebagai istri kepada Rasulullah yang menjadikan dirinya sudah dipersiapkan istana di dalam jannah oleh Allah. Kabar inilah yang disampaikan oleh Jibril kepada baginda Rasul. Telah datang Jibril kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, inilah Khadijah. Telah datang membawa sebuah wadah berisi kuah dan makanan atau minuman. Apabila dia datang kepadamu, sampaikan salam kepadanya dari Robnya dan aku, dan beritahukan kepadanya tentang sebuah rumah di jannah dari mutiara yang tiada keributan di dalamnya. Semoga Allah memberkahi Khadijah dan para wanita mukminah yang mengikuti keladanannya. Amin, Allahumma amin." Demikian, silakan di-share, semoga bermanfaat.